Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada channel Kidimi kali ini saya akan membahas tentang REST API, dan pada video ini adalah video part pertama karena pada video ini saya akan membahas tentang bagaimana menambah data dengan menggunakan konsep REST API. Oke, kita coba ya. Jadi saya akan menggunakan Laravel. Pada saat ini saya menggunakan Laravel nanti versi 9. Jadi bisa dilihat di sini get started. Laravel yang terbaru saat ini adalah versi 9. Oke, sebelum kita membuat REST API dengan menggunakan Laravel, kita harus install terlebih dahulu Composer. Jadi silahkan install Composer karena nanti project Laravelnya akan saya buat menggunakan Composer. Bisa di download di sini, install. Oke, nah sekarang di PC saya sudah terinstall Composer, dan jangan lupa juga untuk install SAM ya, karena nanti kita akan menggunakan database MySQL ya. Oke, di sini saya coba. Jadi ini lokasi tempat saya akan menginstal project Laravel. Nanti bebas ya, terserah teman-teman mau diletakkan di mana project Laravelnya. Nah, di sini saya tuliskan cmd. Nah, nanti untuk membuat project Laravel menggunakan Composer, perintahnya adalah Composer create project Laravel. Nama project kita nanti misalnya API to do. Jadi saya akan membuat API untuk aplikasi to do. Oke, di sini saya tambahkan app. Kita tunggu, enter. Dan proses install project Laravel berlangsung, dan jangan lupa untuk koneksi internet karena nanti dia langsung mendownload aplikasi atau mendownload library Laravel langsung pada situsnya ya. Oke, proses install project Laravel telah selesai. Lalu kita akan coba lihat dir di sini. Nah, di sini nanti ada sebuah folder. Inilah nama project kita tadi ya. Jadi kita masuk ke API to do app tadi dengan menggunakan cd API to do app ya. Nah, kita akan menggunakan code editor Visual Studio Code ya. Jadi untuk Visual Studio Code nanti silakan diinstal dengan cara ya cari aja nanti ya di Google. Nah, di sini ya silakan nanti diinstal ya, di-download dan diinstal. Oke, untuk membuka Visual Studio Code pada folder aktif, code spasi titik. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti saya bilang tadi, saya akan membuat aplikasi to do. Jadi kita akan butuh sebuah database. Saya buka SAM ya di sini. Saya klik kanan, saya pilih run administrator ya. Atau cukup diklik open saja nggak apa-apa ya. Nah, di sini saya jalankan MySQL saya. Dan juga saya akan jalankan Apache karena saya akan mengakses MySQL menggunakan PHP-MyAdmin, di mana PHP-MyAdmin itu dibuat dengan menggunakan bahasa PHP dan berbasis web based ya. Jadi dia butuh service Apache. Kita start. Oke, kita buka PHP-MyAdmin ya. Localhost, cukup localhost saja. Nanti di sini terbuka dashboard dari SAM. Kita klik yang PHP-MyAdmin. Ya, saya menggunakan ini ya, SAM 8.1.1.0 ya. Nah, di sini saya akan buat database-nya misalnya db underscore to do misalnya ya. Untuk nama database-nya sebetulnya bebas ya. Di sini saya buat db underscore to do. Oke.
Nah, sekarang kita akan membuat tabelnya. Nah, untuk pembuatan tabelnya bisa langsung di sini, tapi saya akan menggunakan konsep migration ya. Oke, saya akan buatkan terlebih dahulu adalah modelnya ya. Jadi untuk membuat model atau untuk menggunakan perintah PHP Artisan ini cukup nanti kita tuliskan PHP Artisan. Nah, di sini nanti ada banyak sintak dengan menggunakan PHP Artisan. Yang akan saya buat itu adalah model. Jadi model inilah yang nantinya akan menghubungkan dengan tabel yang ada di dalam database MySQL tadi ya. Satu model itu akan terhubung dengan tabel di MySQL. Nah, di sini saya akan membuat tabel to-dos ya. Oke, jadi PHP Artisan nanti boleh dilihat help di sini kalau seandainya tidak tahu model. Nah, nanti sintaknya adalah usage-nya, penggunaannya, usage ya. Make titik dua model option itu ada apa saja. Nanti ada ini ya, ada -c, ada -f. Nah, nanti saya akan pakai -m. Jadi sewaktu saya membuat model, saya akan membuatkan file migrasinya juga ya. Oke, jadi kita akan tambahkan -m, lalu nanti nama modelnya to do ya. Biasanya nanti didahului dengan karakter kapital ya. Jadi kita coba untuk penamaan modelnya, maksudnya PHP Artisan make titik dua model -m. Nah, nanti nama modelnya adalah to do ya. Di sini sekalian kita akan membuatkan file migration. File migration itu nanti file yang digunakan untuk membuat table ya di dalam database MySQL. Oke, kita enter. Nah, nanti kalau kita lihat modelnya sukses dibuat, tinggal kita menunggu file migration-nya untuk dibuat ya. Oke, sudah selesai juga. Nah, kalau kita lihat nanti model itu lokasinya ada di app ya, ada di dalam models. Nah, di sini ada model namanya to do ya. Nanti dia inilah yang mewakili objek yang ada di Laravel untuk terhubung dengan table model, dengan table to do yang ada di MySQL database. Jadi konsepnya itu adalah RM ya, Object Relation Model ya. Oke, kita coba ya. Kita coba, oh tadi sudah ya. File migration itu ada di sini nih. Ada di app, ada di database ya. Nanti ada di migration. Nah, ini nih. Ya. Created to-dos table. Oke, sekarang kita coba ya. Nanti nama tablenya itu adalah to-dos ya. Biasanya nanti dalam bentuk jamak ya. Adalah file formatnya ya. Sedangkan nama model itu diawali huruf kapital ya. Oke, apa saja kita butuhkan? Pertama itu nanti title, ID sudah ada ya di sini ya. Lalu kedua title, misalnya title itu judul kegiatan kita ya. Lalu nanti ada description, penjelasan dari kegiatan kita. Lalu ada nanti is done itu apakah sudah dilakukan atau belum gitu ya. Oke, kita coba saja. Table string, tipe datanya string di sini. Nanti kalau di MySQL itu akan dikonversi menjadi varchar ya. Title dengan panjang misalnya nggak terlalu banyak ya, misalnya berapa ya, bisa 100 boleh atau 60 juga boleh ya. Kalau nggak takutnya nanti kurang ya boleh ditambah misalnya 80 atau 100 bebas ya. Kita coba 100 saja. Oke, sedang semikolon jangan lupa. Table. Nah, di sini nanti untuk description-nya ya, kita pakai string juga. Misalnya description. Oke, ini jangan lupa semikolon juga. Dan ini kita boleh batasi juga, misalnya description-nya 180 karakter ya. Table.
Nah, untuk is done itu kita gunakan tipe data boolean yaitu true and false ya. Is done apakah sudah dilakukan atau belum ya. Nanti kalau diterjemahkan ke dalam MySQL itu nanti dalam bentuk tiny integer ya. Kalau true itu 1, false itu 0 nilainya. Nah, kita bisa buat nilai defaultnya itu adalah berapa? False ya. Jadi begitu dia ditambah nanti dia belum dikerjakan ya, alias false ya. Nah, untuk ini bisa nanti dicari di Laravel, judulnya nanti migration ya. Database migration. Nanti di sini ada bagaimana pembuatan table dengan konsep migration. Lalu nanti tipe data apa saja yang disupport ya. Di sini ada juga. Nanti bisa dilihat ada boolean, ada big increment, ada big integer, ada string, ada text ya. Oke. Di sini saya cuma menggunakan string boolean, lalu di sini nanti menggunakan big integer ya. ID ini. Timestamp nanti itu adalah date time ya. Ada di sini. Ini ya timestamp. Timestamp ini nanti akan menghasilkan field created at ya untuk menandakan kapan dibuat datanya. Lalu updated at itu untuk menandakan kapan terakhir kali datanya nanti diupdate ya. Oke, jadi cukup ID, string, title, string description, sama boolean is done ya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Ya, kita coba jalankan dengan perintah php artisan ya migrate. Oke, saya lupa. Sebelum itu dijalankan, kita harus setting terlebih dahulu .env-nya ya. Nah, ini nanti sesuai dengan settingan masing-masing ya. Kita pakai database MySQL. Ini localhost, port MySQL defaultnya ada 3306. Dan tadi nama database kita adalah db_todo ya. Jadi di sini nanti Laravelnya ganti db_todo. Nah, saya menggunakan username root dan tanpa password atau no password ya. Oke, setelah itu baru kita bisa menjalankan php artisan migrate. Kita enter. Oke, di sini sudah selesai semua ya. Jadi akan membuat table user, table password reset, table fail jobs ya, table personal access token, table to-dos yang kita buat tadi. Karena di sini ada untuk pertama kalinya kan ada banyak migration yang harus dibuat ya. Yang harus dijalankan maksudnya ya. Oke, kita coba lihat di sini di db_todo ini. Nah, nanti bisa dilihat ya, ada fail jobs, ada migration, ada password reset, ada ini ya. Tapi kita akan menggunakan yang ini ya, to-dos ya. Oke, sekarang kita coba tahap selanjutnya adalah membuat controller. Controller ini fungsinya untuk manage data ya, menambah data, menampilkan data, mengupdate data, mencari data, menghapus data. Tapi pada video kali ini kita akan fokus pada penambahan data atau create data ya. Oke, di sini masih di dalam folder app to do API to do app. Jadi untuk membuat kontrol itu adalah php artisan. Kita coba help make controller ya. Nah, seperti ini. Nanti nama controllernya ada option ya. Nah, nanti saya akan membuat controller yang sifatnya resource ya. Controller resource itu nanti di dalamnya sudah ada function index ya, ada function create, ada function show, ada function update, ada function destroy ya, ada function edit nantinya. Jadi sudah ada format functionnya, tinggal kita isi aja sintak yang sesuai dengan kebutuhannya ya. Oke, nanti kita akan tambahkan -r untuk menciptakan controller resource, lalu kita tambahkan model tadi kan to do ya. Nah, biasanya untuk pembuatan controller ini menggunakan penulisan Pascal case ya, yang dimana diawalin setiap katanya diawalin huruf besar ya. Contoh gini,
PHP artisan make .2 controller ya. Nah, nanti ada minus R untuk membuatkan controller resource, lalu minus M. Nama modelnya tadi to do ya. Nah, ini yang ada di sini tadi ya. Yang ada di dalam folder to do tadi, app model to do ini ya, D-nya besar ya. Nah, seperti itu. Lalu nama controllernya tadi seperti saya bilang menggunakan konsep Pascal case, yaitu setiap katanya diawali dengan huruf besar. To do T-nya besar, controller C-nya besar. Nah, seperti ini. Enter. Nah, di sini kita lihat ya. To do controllernya berhasil dibuat ya. Jadi di sini ada info controller created successfully ya. Jadi kalau kita lihat controller itu nanti ada di dalam app HTTP controller. Nah ini. Oh sorry, saya akan membuat controller API ya. Jadi saya akan meletakkannya ke dalam folder API saja. Biasanya diletakkan di dalam folder controller ini untuk yang berbasis full stack web development ya. Oke, di sini kita coba hapus dulu ya, supaya nggak tergabung maksudnya. Oke, kita coba. Di sini saya tambahkan folder API seperti ini. Nah, nanti dia sukses ya. Kita bersihkan dulu ya. Nah, nanti di sini ada API to do controller. Kalau dilihat nanti kan sudah ada banyak fungsinya ini, ada index, ada create, ada store, ada show ya, ada edit, ada update, ada distro. Inilah disebut dengan resource controller tadi ya. Yang akan kita gunakan itu adalah index untuk menampilkan semua data. Kalau create ini sebetulnya untuk menampilkan form tambah data ya, tapi kita kan nggak bersifat full stack ya. Jadi kita buang saja. Kalau store ini untuk simpan, untuk tambah data ya, kita butuhkan. Kalau show untuk menampilkan single data yang dicari. Kalau edit ini juga tidak butuh kita ya, karena ini untuk full stack juga untuk menampilkan form edit datanya ya. Oke, kita buang saja. Update untuk mengubah datanya kita butuh, destroy untuk menghapus data ya. Nah, pada video ini saya akan fokus di sini ya. Jadi tahapan itu adalah validasi. Kita harus validation terlebih dahulu ya, data yang diinput, lalu nanti di save, disimpan datanya atau di create ya, ditambah datanya, lalu nanti sending respon dalam bentuk JSON ya. Nah, tuh seperti ini tahapannya. Nah, untuk validasi ya, oke, kita importkan dulu paketnya, yaitu use ya, illuminate, support, pkdes ya, lalu validator. Nah, seperti ini ya. Oke, sorry. Jangan lupa nanti I-nya besar, S-nya besar, F-nya besar, P-nya besar ya. Oke, di sini kita buatkan sebuah variabel validator ya. Tadi kan validator di sini ya. Validator. Oke, validator .2 make. Nah, di sini request ini adalah sebuah variabel untuk menerima inputan ya dari front end ya. Kalau dia pakai HTML ya, nama-nama nanti nama-nama komponen HTML-nya ya, yang berfungsi untuk input data ya, yang kita kenal dengan form ya. Oke, kita coba request, kita ambil semua all seperti ini. Nah, nanti di sini ya. Nah, di sini kita coba lakukan validasi. Yang pertama itu, nah ini nanti harus sama dengan nama pada komponen formnya ya. Jadi di sini saya akan coba title, sehingga nanti di komponen formnya juga harus title juga ya. Oke, dia itu harus diisi ya, nggak boleh kosong ya.
jadi required. Lalu panjang maksimumnya itu tidak boleh melebihi apa tadi? Berapa tadi untuk to-dos tadi? Kita coba lihat ya. Pada structure dia tidak boleh melebihi 100 ya. Jadi sini saya buat maksimumnya 100 gitu ya. Dan dia bersifat unik. Jadi tidak boleh sama kan? Unik. Nah, gitu. Ini contohnya aja ya. Dia sifatnya unik. Unik di dalam mana? Di dalam table to-dos ya. Oke, seperti ini. Lalu untuk description-nya dia juga sifatnya tidak boleh kosong ya. Dan dia tidak boleh melebihi 180 karakter, jadi max 180 karakter. Oke, dia boleh sama ya. Nah, kalau untuk yang si is done itu sudah ada nilai defaultnya ya. Sudah ada nilai defaultnya non ya. Oh, saya lupa ya untuk memberi nilai defaultnya di sini ya. Oke, kita coba lihat. Defaultnya false ya. Oke, ini is done. Oh, ini saya salah tulis ya. Harusnya ini ya. Oke, kita coba jalankan lagi ini ya. Kita coba refresh ya. Ini kita ganti ya. Default. Jadi kita coba hapus dan buat lagi ya. PHP Artisan. Caranya seperti ini. Migrate dan ada refresh. Jadi dia akan dihapusnya. Lalu nanti akan dibuatnya kembali ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, di sini proses rolling back ini nanti menghapus semua yang ada, lalu dia buat lagi ya. Akibatnya kalau kita lihat masih tetap ada ya. Dan di sini sudah ada perubahan. Nah, nih is done-nya tiny integer dan default-nya adalah 0. 0 itu alias false ya. Karena boolean itu diterjemahkan ke dalam bentuk tiny integer di MySQL. 1 itu true, false itu 0 ya. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Ini kita tutup aja lagi. Ya, kalau untuk is done-nya nggak usah kita buat required. Kenapa? Karena dia sudah ada nilai default-nya. Kalau tidak diisi berarti dia nilainya false atau 0 ya. Nah, ini untuk validatornya ya. Nah, sekarang kita coba cek ya. Kalau seandainya if ya, kalau seandainya validatornya fails-nya bernilai true, berarti nanti ada kesalahan kan? Apakah nanti dikosongkan ya, apakah melebihi 100 karakter untuk title-nya, apakah tidak unik nanti untuk title-nya gitu ya. Nah, maka nanti mungkin di sini kita kasih sebuah variabel ya, initial value ya. Misalnya kita butuh variabel status yang nilainya false ya, berarti ada masalah. Lalu message misalnya yang nilainya kosong ya, belum ada pesan ya. Nah, kalau dia false nanti alias fails, maksudnya nanti statusnya itu tetap false karena dia fail ya. Kalau dia tidak fail atau sukses nanti true ya. Message-nya ya kita ambil dari validator apa sih salahnya, yaitu errors ya. Nah, gini. Ya, nanti kita akan letakkan di dalam JSON-nya, kita kirim ya dengan cara return response ya. JSON. Nah, di sini ada ya. Pertama kita kirim status yang nilai kita ambil dari status itu ya. Lalu kita kirim message-nya apa yang kita ambil dari variable message yang di atas ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba ya. Nah, sebelum kita coba, ini jangan lupa semikolon ya, tutup ya. Nah, sebelum kita coba, kita harus setting root-nya
Setting rootnya itu kalau berbasis full stack web development itu di web, tapi kita berbasis backend yaitu REST API, jadi di sini ya. Nah, di sini kita coba ya, jangan lupa diimport dulu nih controllernya. Controller itu kan ada di app HTTP API to the controller. Jadi kita import dulu di sini ya. Use app ya, HTTP controllers ya. Controllers pakai S API tadi to do controller ya, seperti ini. Nah, di sini nanti kita tambahin root ya, ke API resource ya. Nah, seperti ini ya. Kita ingin misalnya namanya itu adalah Tudus ya. Nama apa ya istilahnya itu ya. URL-nya itu ya, di depannya ada Tudus ya. Di sini nanti ada kelas tadi ya, to do controller class ya. Kita buat seperti ini. Oke. Ini sudah selesai. Kita coba ya. Bagaimana cara aksesnya, kita bisa lihat di sini. PHP artisan root list ya. Nah, nanti untuk tambah data nanti di sini nih ya. Pakai API Tudus, URL-nya apa, nanti ditambahkan API Tudus ya. Oke, jangan lupa kita jalankan PHP artisan sub. Nah, ini. Oke, sudah jalan. Nah, untuk testing ya nanti saya akan menggunakan Postman ya. Nah, Postman itu nanti bisa di-download di webnya langsung. Nih ya, nanti di-download saja di sini ya. Oke. Nah, di sini saya ini sudah ada, tapi kita akan buat baru ya. Saya akan ganti nama new collection ini, misalnya API Tudus app ya, sesuai dengan nama project tadi ya. Lalu ini ya, kita buatkan sorry bukan ini ya. Oh, ini kita buatkan request ya, yang mana kalau dia mau tambah data pakai post. Oke, kita coba create to do ya, data to do. Jadi kita pakai post. Tadi kan pakai ini ya, sorry, terminal yang tadi di mana ya? Ini nih, pakai ini ya, 127.0.0.1 portnya 8000 ya. Jadi bisa pakai localhost ya. Nah, ini localhost ya, portnya 8000. Nah, tadi API tambahkan API ya. Di sini tadi ada Tudus ya, Tudus. Tudus, kenapa Tudus? Karena waktu kita buat rootnya kita menggunakan kata Tudus ya. Seperti ini. Oke. Nah, di sini kalau kita ke body ya, kita pilih form ini. Nah, nama-nama komponen formnya itu harus sama dengan yang ada di sini tadi ya. Seperti saya bilang, title, description ya. Kalau is done nggak usah diisi, nggak apa-apa ya. Karena sudah ada nilai defaultnya, boleh diisi ya. Jadi di sini saya tuliskan title ya, description tadi ya. Nah, kalau dia kita kosongkan datanya, nah nanti ada pesan seperti ini. The title field is required ya. The description kosong juga nih. The description field is required, jadi nggak boleh kosong. Tapi kalau seandainya ini kita isi misalnya getting up early, bangun pagi ya, misalnya yang ini kosong descriptionnya. Nah, nanti tinggal description aja yang muncul message ya. Yang description yang ini, yang title nggak lagi ya. Misalnya at 5
o'clock ya. Nah, nanti tidak muncul lagi ya, alias sudah terisi semua ya. Oke, nah tadi kan kalau dia ada masalah validasinya false ya. Kalau dia sukses, nanti di sini kita ganti nilai statusnya true jadi ya. Jadi else. Nah, di sini statusnya menjadi true. Menjadi true seperti ini. Nah, nanti dia akan mengubah di sini ya. Nah, itu jadi true ya. Bukan lagi false ya. Oke, di sini nanti bisa ditambahkan kalau dia sukses misalnya 201 kredit ya. Kita coba. Nah, nih 201 itu menandakan kredit data bertambah ya. Oke. Sekarang message-nya apa misalnya? Message-nya misalnya data to do berhasil ditambah misalnya ya. Nah, seperti ini. Jadi kita coba lihat. Sorry, semikolonnya belum ya, jangan lupa ya. Nah, data to do berhasil ditambah. Tetapi kalau kita lihat sih dia belum bertambah ya di sini ya. Sorry, di sini nih. Kita coba lihat di browse belum bertambah. Kenapa? Karena belum ada perintah tambah datanya ya. Oke, berarti di mana perintah tambah datanya? Ya di sini nih. Kita letakkan di sini aja nih ya. Misalnya to do nama variabelnya. Jadi di sini kan kita sudah ada modelnya ya yang terhubung dengan table to do tadi ya. Ini modelnya. Jadi kita bisa gunakan new to do. Nah, tuh ya, jadi di sini to do field-nya tadi ada title ya. Title ini harus sama di database-nya. Di dalam tabelnya ya, yaitu ada title, ada description gitu ya. Oke, jadi di sini request ya tadi ya. Nah, di sini harus sama dengan nama field-nya ya. Harus sama dengan nama komponen form-nya ya. Kebetulan sama nih, jadi kita tuliskan title juga ya. Di sini jangan lupa semikolon ya. Di sini juga jangan lupa semikolon to do ya. Description ya. Description ya. Ini sama juga nama formnya kebetulan. Ya, description juga. Jadi di sini adalah nama field pada table, di sini nama nama komponen form ya, pada form HTML misalnya gitu ya. Oke, jadi ada juga kalau waktu kita tambah data itu is down-nya kita langsung kita buat false ya, karena kan belum dilakukan ya. Kecuali nanti waktu update data yang false jadi true gitu ya. Oke, di sini ada to do shape ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba ya. Oke. Tadi untuk validasinya dia sudah jalan ya. Sekarang kita coba tambah data. Nah, data to do berhasil disimpan, dan kalau kita coba lihat di sini browse dan data to do-nya berhasil disimpan ya. ID 1, title getting up early, description-nya at 5 ya. Is down-nya 0, false ya. Dan created add-nya sama updated end sama ya. Oke, seperti inilah kita membuat API untuk create data atau tambah data. Nah, nanti jumpa lagi di video yang akan datang bagaimana menampilkan data untuk semua data ya. Dan bagaimana menampilkan untuk singular data. Oke, begini saja video saat ini. Video untuk tema create data. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.